Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara kita pada pagi hari ini, tema kajian kita adalah seputar mensyukuri rahmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini. Besok adalah hari yang sangat bersejarah bagi negeri ini. Jadi kalau kita bayangkan 81 tahun yang lalu, 16 Agustus, ya, kita bisa membayangkan betapa kacau dan gentingnya negeri ini, di mana banyak aktivis-aktivis perjuangan kemerdekaan waktu itu dicari, diculik oleh penjajah Jepang, termasuk juga pemimpin kita Bung Karno waktu itu, di mana upaya-upaya untuk melahirkan kemerdekaan itu dirasa sudah sampai pada titik waktunya. Jadi sejak negeri ini dijajah oleh Portugal, Spanyol, kemudian Belanda, kemudian Jepang, maka negeri ini pada bulan Agustus yang bertepatan dengan bulan Ramadan sudah merasa tiba waktunya untuk terbebas dari penjajahan. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat perlu senantiasa kita ingat. Diingat, kemudian kita syukuri, kemudian kita jaga rahmat kemerdekaan ini. Ketika negara kita pertama kali diproklamirkan, Bapak Ibu rahimakumullah, negeri yang paling pertama atau orang yang paling pertama mengakui kemerdekaan negara kita adalah seorang ulama dari Palestina. Seorang ulama dari Palestina. Jadi orang yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kita itu adalah orang Palestina. Dan sampai hari ini Palestina belum merdeka. Ya. Jadi dalam hubungan internasional, sebuah negara ketika mengaku merdeka dari penjajahan negara lainnya, tidak akan diakui kalau tidak diakui oleh negara lainnya. Maka pengakuan negara lain itu sangat penting. Lalu sebagai sebuah negara yang pertama kali
mengakui kemerdekaan negara Indonesia setelah ulama dari Palestina sebagai sebuah negara adalah negara mana Bapak Ibu? Negara Mesir, betul sekali. Jadi kalau secara individu yang pertama kali mengakui bahwa Indonesia merdeka adalah orang Palestina. Sebagai sebuah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kita adalah negara Mesir. Waktu itu Mesir tidak mengenal Indonesia. Mesir tidak mengenal Indonesia. Di mana ada negara Indonesia? Apa itu negara Indonesia? Tetapi mengapa negara Mesir yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari kita bisa mengakui kemerdekaan Indonesia? Itu adalah merupakan perjuangan para mahasiswa kita, Bapak Ibu. Jadi bukan perjuangan para diplomat, bukan perjuangan para pejabat negara. Bagaimana perjuangan pejabat negara? Negaranya aja baru lahir, kan gitu ya. Tahun 49 negara kita masih belum stabil. Pejabat-pejabat negaranya masih sangat terbatas. Tapi sejak tahun 25 sudah banyak santri kita, pelajar kita yang berada di Mesir untuk menuntut ilmu di Al-Azhar. Dan ternyata luar biasa Bapak Ibu, kesadaran agama generasi muda kita zaman itu, mereka yang belajar menuntut ilmu di Al-Azhar bukan hanya sebatas ngaji saja, tetapi juga menjadi ruh kanal penyebaran informasi kemerdekaan negara ini. Jadi bisa dibayangkan hebatnya mahasiswa kita zaman dulu. Tidak seperti mahasiswa kita zaman sekarang ya, yang disebut dengan Gen Z itu, yang mentalitasnya hanya ngurusin HP saja, hanya update status, hanya bikin konten gitu. Mahasiswa kita zaman itu dengan segala keterbatasannya, tidak banyak waktu itu mahasiswa kita di Mesir, jumlahnya hanya sekitar 30-an orang Bapak Ibu. Ya, hanya 30 orang saja mahasiswa kita di Mesir waktu itu. Dari mana jumlah itu diketahui? Jumlah itu diketahui dari catatan beberapa ahli sejarah, jumlah roti untuk sarapan pagi. Jadi di Al-Azhar itu Bapak Ibu, selain masjid, seperti di sini ada beberapa tempat di pinggir masjid yang dibuat menjadi asrama-asrama, namanya ruwak. Di situ ada ruwaknya orang Syam, orang Syria, orang Palestina. Kemudian ada juga ruwak namanya ruwak Jawa. Ruwak Jawa itu isinya orang-orang Indonesia dan orang-orang Malaysia, Filipina. Waktu itu disebut dengan orang Jawa. Jadi orang yang pertama kali memperjuangkan pengakuan kemerdekaan negeri ini bukan orang berdasi, bukan orang yang dibayar oleh negara untuk menjadi pejabat, meyakinkan negara lain agar mengakui negara ini, bukan. Tapi santri, tapi mahasiswa dengan segala macam keterbatasannya, mereka bisa meyakinkan. Waktu itu Mesir Bapak Ibu sistem ketatanegaraannya masih kerajaan. Belum republik seperti negara ini, masih kerajaan. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita yang masih muda itu dengan semangatnya menerobos barikade keamanan Mesir, bisa menyampaikan informasi kemerdekaan negeri ini kepada Raja Mesir. Kemudian mereka mengakui kemerdekaan negara ini. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan ketika Mesir mengakui kemerdekaan negara kita, Bapak Ibu, bukan tanpa resiko. Ya. Mesir harus putus hubungan diplomasi dengan Belanda waktu itu. Karena Belanda di seluruh dunia
Misi diplomasinya saat itu adalah jangan sampai ada satupun negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ternyata Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa yang menyebabkan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia? Mahasiswa-mahasiswa hanya menyebutkan bahwa jauh di Asia Tengah sana, ratusan ribu kilometer dari Mesir, ada sebuah negeri kecil yang baru terbebas dari penjajahan. Mayoritas penduduk negeri itu adalah orang Islam seperti kita, mengucapkan 2 kalimat syahadat, memerlukan dukungan politik dan diplomatik, namanya Indonesia. Raja Mesir nggak tahu di mana Indonesia, sampai kemudian konon katanya Raja Mesir itu meminta peta. Coba hadirkan peta, di sebelah mana adanya Indonesia itu. Saking tidak pernah mendengar ada Indonesia, tapi mendengar bahwa negeri itu negeri Muslim, ya, negeri mayoritas Muslim yang baru terbebas dari penjajahan kafir dan membutuhkan dukungan politik dan diplomatik. Pemerintah Mesir waktu itu tidak berpikir panjang. Mereka langsung mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Meskipun resikonya tadi Mesir harus dimusuhi oleh Belanda yang sangat tidak menginginkan ada negara yang mengakui Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada saat tokoh-tokoh kita, para pendiri negeri kita ini berhasil mempersiapkan kemerdekaan negeri kita. Ini kalau kita lihat karya-karya mereka, catatan-catatan sejarah mereka, terbuktilah bahwa tokoh-tokoh kita yang merumuskan proklamasi, yang merumuskan dasar negara adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang sangat paham agama dan paham tata negara. Coba misalnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 adalah bagian terpenting dari Undang-Undang Dasar 45 yang disusun oleh sebagian besar penyusun pada Undang-Undang Dasar dan Muqaddimah itu adalah tokoh-tokoh Muslim. Meskipun juga di situ ada tokoh non-Muslim. Mereka adalah tokoh-tokoh Muslim yang mengerti dan cinta terhadap agamanya dan ingin sekali agar agama Islam yang mereka peluk itu menjadi bagian tidak terpisahkan bagi negeri ini. Maka yang dicatat oleh para pendahulu kita yang luar biasa itu, beliau mencatat dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Jadi bahwa kemerdekaan negeri ini tidak akan pernah lahir, tidak akan pernah terwujud kalau kata kuncinya tidak kita miliki. Kata kuncinya itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena banyak negeri saat itu yang sama dengan negara kita memperjuangkan kemerdekaan negaranya, mengupayakan agar terlepas dari penjajahan, juga belum sampai pada titik itu. Belum pada saat titik kemerdekaan di mana negeri itu mencapai kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Namanya kemerdekaan, Bapak Ibu, itu kan merupakan hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan merdeka, tidak di bawah tekanan siapapun, tidak di bawah penjajahan siapapun. Kemudian dalam kehidupan manusia terjadi penjajahan. Yang penjajahan itu tentu membatasi hak, keinginan, dan aktivitas orang lain.
Tentu ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Maka penjajahan apapun bentuknya di atas dunia, kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus dihapuskan. Ini mukaddimah anggaran atau Undang-Undang Dasar 45 yang sangat luar biasa, dirumuskan oleh orang-orang yang sangat mengerti Islam, oleh orang-orang yang sangat mengerti tata negara yang sangat luar biasa, tokoh-tokoh kita waktu itu. Jadi kata kuncinya adalah kemerdekaan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didorong dengan keinginan luhur perjuangan bangsa Indonesia. Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar itu, para pendahulu kita, para pendiri negeri ini tidak menyebut bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat Allah, atas nikmat Allah, tapi atas rahmat Allah yang Maha Esa. Mengapa beliau-beliau mencatatnya atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat nikmat Allah? Bapak Ibu, rahmat dan nikmat itu, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dua-duanya adalah merupakan kebaikan yang luar biasa. Tetapi ada perbedaan yang sangat mendalam. Ketika menyebut rahmat, saking pentingnya rahmat dalam kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rahman dan Rahim, memiliki sifat kasih sayang. Intinya adalah bahwa pusat penciptaan makhluk di jagat raya itu intinya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah rahmat, baru rahmat itu kalau dia dijaga akan menjadi nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala macam kelengkapan yang dimiliki oleh manusia. Kelengkapan anggota tubuh, kelengkapan pikiran, kelengkapan rohani. Itu bukan sesuatu yang diminta oleh manusia, tapi Allah memberikannya kepada manusia supaya manusia bisa menjalankan amanah sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa kalau manusia hanya diberikan anggota tubuh, hanya diberikan akal pikiran, maka manusia akan terjadi pertumpahan darah di antara manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, mengutus para nabi dan rasul, lagi-lagi itu sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menginginkan manusia yang diciptakan di jagat raya ini, ya, dengan berbagai macam latar belakang, sifat, keinginan, hawa nafsu, kemudian menjadi makhluk yang saling bertumpahan darah. Maka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan rasul, menurunkan syariat, menurunkan wahyu, supaya apa? Supaya kehidupan manusia berjalan dengan baik, saling mengasihi, saling mencintai, dan tidak saling membahayakan. Karena itu, salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat Rahman dan Rahim. Jadi tidak ada satupun yang berlangsung di muka bumi ini tanpa adanya sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan perjuangan panjang para pendahulu kita, ya, yang tidak mudah, kemudian pada
waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menganugerahkan rahmat kemerdekaan ini. Yang jadi persoalan Bapak Ibu adalah bagaimana agar kemerdekaan ini tetap menjadi rahmat bagi negeri ini. Bagaimana agar lahirnya kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh rakyat negeri ini. Bukan hanya oleh segelintir orang saja. Bukan hanya oleh sekelompok tertentu saja. Ya. Ini yang jadi pertanyaan utama. Jangan sampai kemerdekaan yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya dirasakan oleh sebagian orang sebagai rahmat, sebagai anugerah, tetapi oleh sebagian orang dirasa sebagai bencana dan musibah. Jadi dengan kebebasan yang Allah berikan kepada negeri ini, dengan kemerdekaan yang Allah berikan kepada negeri ini, harusnya negeri ini bisa mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memakmurkan kehidupan berbangsa, bernegara bagi warga negaranya. Kan begitu kira-kira. Jadi tidak ada artinya sebuah negara disebut telah merdeka tetapi tidak mampu menegakkan keadilan, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada penduduk, kepada ahli negara itu. Ya. Apa yang kita lihat hari ini mungkin bagi sebagian orang sudah sangat ideal di negeri ini. Terutama mereka yang menikmati kedudukan dan jabatan. Seolah-olah tujuan negeri ini sudah tercapai. Mewujudkan kemakmuran, menjaga tumpah darah, kan gitu ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan tujuan negara kita dibangun itu. Mungkin bagi sebagian orang tujuan itu sudah tercapai. Tetapi bagi sebagian orang tujuan tersebut masih jauh dari harapan. Nah, ini yang perlu menjadi renungan kita. Bagaimana misalnya 81 tahun kemerdekaan negeri ini oleh sebagian orang ya, diperingati dengan hura-hura. Karena itu adalah merupakan sebuah hari ulang tahun, hari kebahagiaan, seolah-olah kemerdekaan itu didapatkan dengan begitu saja, kemudian diperingati dengan hura-hura. Bukan diperingati dengan cara bertadabur. Ya. Apakah negeri yang luar biasa besar ini, negeri yang kaya raya ini, sudah mampu mewujudkan cita-cita dan tujuannya? Atau justru negeri ini menjadi musibah bagi warganya sendiri? Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu, dalam surat Yunus ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kami berikan rahmat, kasih sayang, kesuksesan, keberhasilan ya kepada manusia, mim ba'di dharra'a massathum, setelah bencana, setelah malapetaka yang menimpa mereka, apa yang terjadi? Ada sebagian orang idza lahum makrun fi ayatina. Mereka diberikan rahmat, ya, keberuntungan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ada sebagian orang yang justru membuat tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Ya. Jadi ada orang yang mendapatkan anugerah rahmat itu bukan menjaganya, tetapi melakukan tipu daya terhadap ayat-ayat kami.
melakukan makar kepada orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahu asra'u makra." Hati-hati orang yang dengan rahmat Allah itu kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kata Allah, ingat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat tipu dayanya. Ya. Jadi orang yang melakukan tipu daya dengan kekuatan, kekuasaan dan jabatannya, jangan merasa aman. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada karakter orang yang seperti itu. Tetapi harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa membalikan tipu daya yang mereka lakukan. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya para malaikat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mencatat apa yang kalian tipu dayakan. Jadi sekali lagi kita harus waspada apakah kita ini termasuk negeri, termasuk penduduk negeri yang menerima, menangkap rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, dengan syukur, lalu rahmat itu menjadi nikmat untuk kita semua, kemudian menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh negeri ini, atau justru sebaliknya, atau negeri ini menjadi tempat pengkhianatan sebagian orang, melakukan tipu daya seperti yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 21 ini. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa, Bapak Ibu, sebagai umat Islam, punya tanggung jawab yang sama terhadap negeri ini. Ya. Jadi negeri ini bukan hanya tanggung jawab para pemimpin kita, bukan hanya tanggung jawab para pejabat, bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang berdasi, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga negeri dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kita semua tahu bahwa dalam sistem tata negara modern, ya, pemilik sejati sebuah negara adalah rakyatnya, bukan pejabatnya, bukan pemimpinnya. Pejabat, pemimpin sebuah negara itu adalah pembantu bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, apapun peran kecil kita, ya, misalnya dengan senantiasa memberikan suara terbaik, terutama Bapak Ibu ketika kita menghadapi pemilihan umum misalnya. Meskipun pemilihan umum itu masih lama, tapi hari ini kita harus segera berpikir, apakah yang saya lakukan pada pemilihan tahun 2024 lalu sudah baik, sudah tepat, sudah memberikan sumbangsih untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini, atau apa yang saya lakukan justru merusak negeri ini. Kita mengevaluasi, kita bertadabur, apakah kita yang tidak banyak daya ini telah memberikan kontribusi positif terhadap negeri ini, atau kita menjadi bagian kerusakan terhadap negeri ini. Tinggal kita semua bertadabur, bertafakur, bukan menyalahkan siapapun. Karena apapun yang terjadi di negeri ini, kita memiliki andil terhadap kebaikan ataupun kerusakan yang terjadi di negeri ini. Maka 17 Agustus itu sekali lagi bukan sekedar momen untuk orang melakukan perlombaan, lomba makan kerupuk gitu ya, lomba balap karung. Ya kalau itu dianggap pantas ya silakan saja lah, menghibur masyarakat ya. Yang sedang sulit diberikan hiburan-hiburan begitu ya silakan saja.
Tetapi yang inti mensyukuri rahmat yang Allah berikan kepada negeri kita ini adalah sejauh mana kita bertadabur, mengakui apa kesalahan, kebaikan yang telah kita lakukan terhadap negeri kita ini. Yang mengerikan hari ini adalah orang-orang yang munafik, merasa diri paling baik, merasa diri memimpin negeri ini paling baik, kemudian sudah tidak peduli lagi kepada rakyat kecilnya. Ini yang paling mengerikan. Masih bagus, seburuk-buruk penguasa Bapak Ibu, seburuk penguasa yang ada di sebuah negeri muslim adalah penguasa yang mau mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Bukan seorang penguasa yang merasa benar sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, Rasulullah itu seorang nabi dan rasul, orang yang maksum, dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu, tidak akan pernah salah. Tetapi dalam beberapa hal beliau mendengarkan masukan-masukan dan pandangan-pandangan dari para sahabatnya. Jadi tidak malah kemudian rakyatnya dipojokkan, rakyatnya dipinggirkan, tetapi apa yang menjadi masukan kritikan rakyatnya, masyarakatnya didengarkan. Salah satunya adalah apa yang terjadi pada perang Badar, Bapak Ibu. Perang Badar itu kita semua tahu adalah merupakan perang yang pertama dialami oleh umat Islam ya, melawan orang-orang kafir dengan jumlah tentara yang sangat terbatas. Ketika Rasulullah SAW membawa pasukan, kemudian menempatkan pasukannya di satu titik tertentu, satu lembah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah penempatan pasukan ini ijtihad baginda Rasulullah atau merupakan petunjuk wahyu?" Itu pertanyaan sahabat. Sekali lagi, apakah penempatan pasukan di titik ini merupakan ijtihad pribadi baginda Rasulullah atau merupakan petunjuk wahyu? Mengapa? Kalau petunjuk wahyu pasti benar, kan begitu. Tapi kalau pendapat pribadi Rasulullah bisa jadi keliru menurut strategi perang. Kata Rasulullah SAW, ini adalah ijtihad pendapat pribadi saya menempatkan pasukan di sini. Kalau kata sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, menurut strategi perang menempatkan pasukan di sini ya, adalah sebuah strategi yang sangat membahayakan pasukan." Mengapa? Karena titik penempatan pasukan yang dipilih oleh Rasulullah waktu itu jauh dari tempat sumber air. Jauh dari sumber air. Mendengar kritikan dan masukan dari sahabat Abu Bakar, Rasulullah tidak lantas kemudian menjelek-jelekan pendapat Abu Bakar. Jangan sok tahu kamu Abu Bakar, kamu kan cuman sahabat saya yang Nabi. Tidak. Rasulullah memahami betul bahwa itu strategi perang. Bisa jadi Abu Bakar lebih berpengalaman dalam urusan strategi perang daripada Rasulullah. Maka ketika beliau diberikan masukan oleh Abu Bakar Siddiq untuk memindahkan pasukannya ke titik lain, Rasulullah tidak banyak menyangkal pandangan Abu Bakar. Beliau langsung mengiyahkan dan segera mengevakuasi pasukan ke tempat yang diusulkan oleh Abu Bakar. Itu seorang pemimpin. Jadi kalau kata orang kita, bukan mereka yang negtreg. Seorang pemimpin yang benar, yang baik itu bukan pemimpin yang negtreg pada pandangannya hanya berdasarkan kepentingan kelompoknya saja. Pemimpin yang benar adalah, seburuk-buruk pemimpin yang benar adalah pemimpin yang mau mendengarkan pandangan dan hati nurani rakyatnya. Maka dengan itu rakyat kita akan
merasa memiliki terhadap negeri ini. Seperti apapun sulitnya hidup di negeri ini, dia akan merasa memiliki bahwa negeri ini adalah milik saya. Saya punya tanggung jawab untuk memperjuangkan negeri ini dengan segala apapun yang saya miliki. Bukan lantas kemudian merusak negeri ini dari dalam, menghancurkan negeri ini dengan perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Kalau kita lihat apa yang terjadi di media sosial misalnya Bapak Ibu, yang kemarin terjadi di mohon maaf, di Masjid Baitur Rahman di Aceh, itu kan sangat menyedihkan sekali. Bagaimana masih ada sebagian dari rakyat negeri ini yang masih tidak puas terhadap perlakuan pemimpinnya, sehingga merasa bahwa menjadi bagian dari Indonesia bukan masa depan. Masih merasa berpikir untuk keluar dari negeri ini. Tentu harusnya itu tidak terjadi jika di negeri ini keadilan ditegakkan. Jika para pemimpin negeri ini rajin bertadabur mendengarkan suara hati rakyatnya, bukan suara hati kelompok dan pendukungnya saja. Oleh sebab itu, sekali lagi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, 81 tahun kemerdekaan negeri ini akan tetap menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua negeri ini, untuk penduduk negeri ini. Jika mentalitas kita adalah mentalitas orang-orang yang mau bersyukur, yang mau bertadabur, merasakan bahwa negeri ini wajib diperjuangkan. Tetapi lagi-lagi kembali, nikmat kemerdekaan ini hanya akan menjadi tempat merdekanya orang-orang munafik untuk melakukan kerusakan juga di negeri ini. Dan kalau negeri ini sudah melakukan kerusakan, maka yang akan merasakan akibat kerusakan itu bukan orang lain, tentu kita sendiri. Maka sekecil apapun peran kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada saya mah bukan pejabat, saya rakyat biasa. Justru karena kita ini rakyat biasa, kitalah yang sebenarnya menjadi pemilik negeri ini. Kitalah yang menjadi penentu negeri ini. Kapan? Dengan kesadaran yang kita miliki, besok atau lusa, pemimpin yang jujur, yang adil, datang lagi pemilu, kita pilih lagi. Tapi pemimpin yang kita lihat misalnya hari ini justru membawa kerusakan kepada negeri ini, kita hukum, tidak boleh, kita pilih lagi. Itulah kekuasaan yang kita miliki. Sehingga peringatan dalam surat Yunus ayat 21 ini bisa kita hindari, dan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu harapan kita bersama, dan kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita di negeri ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang mereka lakukan keliru, mudah-mudahan segera sadar dengan kekeliruannya. Kalau yang mereka lakukan benar, semoga mereka istiqomah. Bukan sekedar untuk memperjuangkan kelompoknya masing-masing. Demikian barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi mengingatkan kesadaran kita terhadap pentingnya rahmat dan kemerdekaan bagi negeri ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nasrullah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan? Cekap, baik. Jika tidak ada pertanyaan, waktu syuruk juga insya Allah sudah tiba. Baik, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pagi ini dari awal sampai akhir sudah kita simak bersama, dan kita
kita simpulkan Bapak Ibu ya, bahwa merdeka itu untuk membangun bangsa. Jadi yang kita saksikan malah banyak kerusakannya. Jadi mudah-mudahan besok ya 17 Agustus, jadi beberapa hari lagi, semoga kita dapat mensyukurinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan mengkufurinya ya, intinya itu. Baik, kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan. Terima kasih Ustaz.